Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lestiantoro di edisi tanggal 21 Mei tahun 2026. Kemarin harga emas ya naik lagi. Jujur li ya, agak sulit untuk memprediksi satu hari penuh karena ternyata nih naik turunnya itu bisa berubah di time frame kecil. Ini time frame 1 jam, bahkan di time frame yang lebih kecil lagi munculnya tanda-tanda perubahan itu. Jadi untuk satu hari agak kesulitan, tapi tenang, tetap bisa ditransaksikan kok. Justru ini peluangnya jadi banyak gitu, asal mau copy trading. Jadi kemarin harga emas bergerak campuran nih, naik turun, saya biasa bilang dua arah gitu ya. Namun harga spot menguat seiring melemahnya dolar Amerika. Iya, kemarin melemah lagi. Sebenarnya sideways ya, naik turun. Nah, ini yang bikin emas juga ikut naik turun. Pelemahan dolar Amerika Serikat ini terjadi setelah aksi jual obligasi global mulai mereda dan sentimen risiko membaik usai Presiden Donald Trump menyatakan negosiasi damai dengan Iran telah memasuki tahap akhir. Kok percaya ya? Kadang-kadang orang itu agak halu gitu. Sebelumnya, emas sempat tertekan akibat lonjakan imbal hasil obligasi dan meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga global untuk menekan inflasi yang dipicu kenaikan harga minyak akibat perang Iran. Karena suku bunga tinggi biasanya nih kan mengurangi daya tarik emas sebagai aset tanpa imbal hasil. Nggak ngasih bunga gitu maksudnya. Dan risalah rapat The Fed juga menunjukkan mayoritas pejabat mendukung kemungkinan kenaikan suku bunga jika inflasi tetap di atas target 2%. Wait, tunggu nih. Amerika mau naikkan suku bunga sementara Donald Trump pengennya menurunkan suku bunga nih. Nah, rame nih. Ya, sementara data inflasi Amerika Serikat terbaru menunjukkan dampak lonjakan harga minyak terhadap inflasi konsumen dan produsen ya. Jadi kemungkinan nih alih-alih diturunkan seperti maunya Donald Trump, ini malah mau dinaikkan. Di sisi lain, optimisme terkait peluang kesepakatan damai Iran Amerika Serikat turut menekan harga minyak dan membantu meredakan kekhawatiran pasar. Nih, kita lihat trendnya. Ada penurunan kemarin. Ini. Nah, sekarang kita kembali ke emas. Kondisi market saat ini berada di fase sideways. Ini ya, sideways gede ya, ada di sini. Tak lebarin. Ada sideways di sini gitu. Dan cenderung bearish ringan sebenarnya. Namun mulai muncul tanda rebound jangka pendek, sepertinya buyer telah mempertahankan area demand di bawah. Pertahankan area ini. Ya, sekali lagi di kondisi seperti ini saya kesulitan untuk menentukan hari ini market naik, hari ini market turun karena cenderungnya dua arah gitu. Dan perubahan-perubahannya terjadi di time frame bukan satu hari, tapi time frame kecil, 1 jam ke bawah gitu. Jadi kita lihat aja untuk daily, kita tentukan dulu nih. Untuk zona demand itu pertama ada di 4.530 sampai 4.500 area ini. Demand kedua ada di 4.460 sampai 4.430 area ini. Dan demand yang saya tulis pagi kan di angka ini ya, 4.100 sampai 4.200. Tapi saya revisi, kita anggap demand ketiganya adalah di 4.380 sampai 4.300. Sepertinya hari ini akan ya kalau turun ini kan open di atas open sebelumnya, targetnya up dan target itu sudah dicapai. Dia bisa kemana-mana. Nah, kalau turun maka dia akan ke ini zona demand pertama. Anggap aja batasnya adalah 500. Nah, jika turun lagi maka area pantulan berikutnya ada di 4.460 sampai 4.430. Saya pikir hari-hari ini akan di area ini. Kalau bablas-bablas nih mungkin menyentuh zona demand ini di bawah 4.380 tapi tidak bisa tembus dari 4.300. Sepertinya begitu.
Sementara untuk zona supply ini kenaikannya ini lagi diincip-incip. Tadi sempat masuk tapi di ini ya, di reject ya. Kita ke 1 jam. Di reject, sekarang agak turun. Zona supply pertama ada di 4.560 sampai 4.580. Nah, jika dilewati, maka kejaran berikutnya adalah 700. Tapi sebelumnya dia harus nembus 650. Jadi ini zona supply kedua. Zona supply berikutnya ada di atas banget. Saya rasa nggak nyampe ya kalau 800 ya. Jadi untuk hari ini perhatikan angka-angka ini ya. 4.580, lewat-lewatnya mungkin sampai 600. Kemudian zona bawahnya di 4.500, lewat-lewatnya saya pikir nggak sampai ke sini. Lewat-lewatnya mungkin hanya sekitar 4.800. Range kemarin kecil ya, nggak nyampe 100. Sering geli kalau dengar kata nggak nyampe 100. Padahal ya 2 tahun yang lalu emas tuh gerakannya nggak nyampe 50. Bahkan hari-hari itu antara 20 sampai 30. Nah sekarang 80 aja kelihatan kecil gitu. Di bawah 100 tuh dianggap range kecil. Padahal itu wow banget sebenarnya. Karena pengkali kita nih, leverage kita itu kan 100. Nah sekali lagi untuk trading perhatikan time frame yang lebih kecil. Dengan zona supply demand yang sudah saya tandain ini, Anda bisa pasang di aplikasi Anda. Ya, harga habis di reject di zona supply pertama, mungkin dia akan turun sampai ya nyentuh-nyentuh zona demand lalu naik lagi. Bisa jadi seperti itu. Secara intraday nih jangka pendeknya memang cenderung bullish moderat selama bertahan di 4.530. Ini ya. Selama close-nya masih di atas angka itu, maksudnya bertahan itu ya. Nah, kalaupun turun dia akan coba menembus 500 ini sampai ke sini 460. Kira-kiranya seperti itu. Tapi kalau dia ternyata berhasil menembus di 580, saya pikir sampai 600 saja. Kalau lebih dari itu maksimalnya 650. Kalau ada hal-hal yang mendadak berubah gitu, entah fundamental apa saya nggak tahu. Nah, sementara hari ini hari Kamis fundamentalnya seperti biasa ya. Tapi ntar saya selesaikan dulu ini. Kalau ternyata dia berhasil close nih hourly di bawah 4.550, maka target penurunannya ke 4.500. Kalau bablas 4.460. Untuk lebih dari itu kayaknya berat. Tapi zona demandnya sampai 430. Untuk kalender ekonomi hari ini, hari Kamis seperti biasa jobless claim ya, atau ada yang bilang unemployment claim. Jadi untuk continuing jobless claim diperkirakan naik tipis dari 1.782 menjadi 1.790. Jobless claim for week average sebelumnya adalah 203.750, diperkirakan turun menjadi 203.000. Untuk initial jobless claim sebelumnya adalah 211.000 menjadi 210.000. Secara umum jobless claim membaik ya. Artinya baik untuk ekonomi, biasanya buruk untuk emas. Nah ini tekanan sell lagi kan. Jam 19.30 sama ada building permit, diperkirakan naik tipis dari 1.363.000 menjadi 1.390.000, naik tipis. Baik untuk ekonomi, biasanya buruk untuk emas. Kemudian housing start sebelumnya 1.502.000 menjadi 1.410.000. Ada penurunan ini buruk untuk ekonomi, biasanya baik untuk emas. Nah, dari ininya aja sudah naik turun ini. Ada tarik-tarikan walaupun kebanyakannya tariknya adalah ke bawah untuk emas. Alias baik untuk ekonomi, buruk untuk emas. Nah, sekali lagi untuk transaksi terutama teman-teman kebanyakan adalah transaksi jangka pendek, jangka panjangnya kalau kecantol aja gitu. Dan biar nggak kecantol, perhatikan timingnya ya. Kapan buy, kapan sell, sudah saya berikan supply and demand-nya.
Nah, kita lihat aja bentuk-bentuk candlesticknya gitu, sesuai di area yang sesuai, gas. Kesimpulannya saat ini emas sedang mencoba rebound setelah tekanan turun beberapa hari terakhir. Momentum intraday mulai positif, namun struktur daily, ini intraday ya, mulai positif ya. Struktur daily-nya masih belum sepenuhnya pulih. Jadi area 4530 menjadi kunci utama hari ini. Selama bertahan di atas zona tersebut, peluang bullish lanjut masih dominan. Tapi kalau melihat ini sih, ya ada peluang dia ngejar ini supply pertama. Untuk sampai supply kedua saya ragukan. Dan seperti biasa saya ingatkan kembali, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.